Teman-teman yang dirahmati Allah, bicara tentang cinta, ada satu hal yang perlu kita coba sadari betul dan kita bangun di dalam diri kita, bahwa cinta itu adalah anugerah dari langit. Cinta itu adalah anugerah dari langit. Bahwa cinta itu adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Dan gak mungkin Allah memberikan rasa cinta yang membuat seorang hamba bertambah dosa, itu gak mungkin. Yang menambah dosa, yang menambah kejauhan kita dari Allah Subhanahu wa taala pasti bukan cinta. Jadi kalau ada rasa yang buat kita gak khusyuk dalam sholat, pasti bukan cinta. Kalau ada rasa yang bikin kita jadi sakit hati, pasti bukan cinta. Kalau ada rasa yang kemudian bikin kita malah melakukan perbuatan-perbuatan yang Allah gak suka, pasti bukan cinta. Itu disebut dengan wasawisus syaitan, yang ada di dalam hawa nafsu manusia. Sedangkan cinta semuanya berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Dan cinta yang Allah titipkan kepada kita di antara hamba-hamba Allah di muka bumi, di langit dan seterusnya, itu cuma satu bagian dari 100 bagian cinta yang Allah simpan di dalam surga. Jadi satu bagian itulah yang kemudian kita lihat dari seorang ibu kepada anak, dari seorang ayah kepada putranya, dari seorang anak kepada orang tuanya. Satu bagian yang kemudian dibagi di antara hamba-hamba Allah yang sangat banyak, miliaran bahkan tidak terhitung. Cuman satu bagian. Satu bagian itu kita udah bisa ngelihat pengorbanan seorang suami yang luar biasa. Kayak misalnya teman-teman yang nge-follow Rumah Teduh Sabadiin, ada seorang anak ngerawat ibunya di detik-detik terakhir sebelum ibunya wafat. Dia bacain Yasin, dibacain Al-Quran, dia pijat-pijat ibunya, dia belai ibunya, dia penuhi semua hak ibunya. Dan ini adalah gambaran hanya partikel kecil dari satu bagian cinta yang Allah turunkan ke muka bumi. Ini hal yang perlu kita sadari dulu teman-teman, bahwa cinta itu asalnya dari langit. Kalau kita butuh cinta dari siapapun, cinta dari orang soleh, cinta dari ulama, cinta dari orang tua, cinta dari pasangan, cinta dari calon pasangan, cinta dari mantan yang pengen balikan, cinta dari mana aja lah. Carinya tuh bukan di bumi, carinya di langit. Makin rendah sujud kita, makin kita menggetarkan arasy di langit. Tapi kalau kita cari cinta dengan cara sering-sering posting, itu juga diedit semalaman, kita gak bakalan dapat cinta. Kita dapatnya apa? Waswasah, bukan cinta. Terus gak boleh posting Ustaz? Boleh, dan saya juga sering posting. Cuman bukan gitu cara mencari cinta. Apalagi diedit habis-habisan, pakai apa aplikasi berganti-ganti. Ini kurang apa bright lah, apa kurang charming. Akhirnya diedit. Justru yang muncul dari itu adalah kekecewaan. Makanya kalau kita mencari cinta itu adalah dengan sujud, dengan doa, dengan taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala, mendekatkan diri pada Allah. Sehingga kalau kita udah cinta dari Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mendatangkan sekian banyak orang untuk mencintai kita. Ada yang dengan status pasangan, ada yang dengan status orang tua, ada yang dengan status teman, ada yang dengan status apapun, bahkan kadang gak dikenal, tapi dia mencintai kita karena Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah cinta yang berlimpah. Kebayang gak di antara banyak makhluk, kira-kira gimana yang 99 bagian yang Allah simpan di dalam surga, dan itu diberikan hanya kepada segelintir hamba Allah yang masuk ke dalam surga doang. Kan banyak yang gak dibangkitkan ya, hewan, tumbuhan, mereka tidak dibangkitkan kecuali beberapa jenis hewan dan tumbuhan yang disebutkan di Al-Quran. Tapi pada umumnya hewan tidak mengalami hari berbangkit. Jadi tidak ada hewan yang mendapatkan 7 golongan hewan yang dapat naungan di padang mahsyar, gak ada itu. Yang ada
manusia. Kalau hewan ngikut manusia. Kalau dia berjasa dalam dakwah manusia, dia terlibat. Tapi pada umumnya hewan dan tumbuhan itu tidak dibangkitkan. Padahal jumlahnya miliaran. Itu adalah satu cinta dibagi rata. Gimana 9 cinta dibagi kepada sedikit hamba Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah mengatakan di dalam surga itu la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Di surga itu tidak ada rasa takut, tidak ada rasa kecewa. Gak ada lagi di surga itu adegan live group, itu udah gak ada. Di surga itu gak ada grup yang nge-live kita, kan lebih sakit ya, di live sama grup. Kalau kita nge-live grup masih mending, kalau grup yang nge-live kita, gimana caranya? Tiba-tiba grup sepi, gak ada broadcast, gak ada chat, ternyata mereka bikin grup baru, kita doang yang gak di-invite. Itu di akhirat udah gak ada di surga live group, di live sama grup. Di surga itu udah gak ada bulian. Kenapa gak ada bulian? Karena udah gak ada jomblo. Selama masih ada jomblo. Semangat nih kalau udah bab kayak gini. Saya bukan mau menzolimi teman-teman gara-gara sering ngebully jomblo. Enggak, saya gak ngebully, saya cuma empati doang. Kasihan sih. Kasihan boleh ya? Sebagian doang, yang lain insya Allah gue mah asik-asik aja Ustadz sebagai single villah gitu ya, nggak masalah. Cuman ada sebagian yang mungkin masih berat menjadi seorang yang apalagi baru aja kemarin diputusinnya dengan bahasa yang nggak enak lah gitu. Kita adik kakak aja ya, kan nggak enak tuh. Tahu nggak teman-teman, ada cara mutusin yang lebih kejam dari itu. Kan yang biasa tuh kita temenan aja ya gitu ya, atau kita adik kakak aja. Ada enggak orang yang diputusin sama pasangannya, dibilang kamu tuh jadi ibu saya aja ya, kamu tuh seperti ibu buat saya? Ada. Dalam bahasa fikih disebut dengan zihar. Dalam bahasa saya disebut dengan diputusin dengan cara paling kejam. Di mana ayat zihar? Nanti coba teman-teman kita baca satu ayat aja di dalam surat Al-Mujadilah. Teman-teman bisa buka mushaf Al-Quran. Kita coba buka surat Al-Mujadilah, surat 58. Surat Al-Mujadilah ayat 1. Ini salah satu ayat diputusin di dalam Al-Quran. Dan diputusinnya dengan cara yang paling kejam menurut Al-Quran. Saking kejamnya Allah kasih semacam punishment buat yang mutusin, dengan cara harus berpuasa selama 2 bulan berturut-turut. Jadi kan kamu dan saya jadi anak sama ibu ya, berarti dia harus berpuasa 2 bulan berturut-turut. Kenapa? Kejam banget. Dan Khawlah bintu Sa'labah yang disebutkan di dalam ayat ini pernah digituin sama suaminya. Dulu ketika dia masih muda, suaminya meminang dia, menikahinya. Setelah Khawlah menjadi tua, suaminya kemudian jadi marah-marah kepada Khawlah dan mengatakan, pokoknya buat saya kamu itu seperti ibu. Ini bahasa zihar kalau dalam bahasa fikih, atau diputusin kalau dalam bahasa kita. Diputusin oleh suami sendiri dengan kata-kata, kamu itu seperti ibu buat saya. Akhirnya Khawlah bintu Sa'labah sedih banget. Khawlah sedih luar biasa. Tapi dia penasaran, maksud kata-kata suami saya apa? Maksudnya saya udah haram buat dia selama-lamanya atau itu tidak berlaku? Akhirnya Khawlah datang kepada Rasul. Ya Rasulullah, dia japri Rasul. Dia bilang, ya Rasul, saya diginiin sama suami saya. Kata suami saya bahwa dia buat saya itu, saya seperti ibu bagi dia, di capture. Apakah ini berarti saya sudah haram buat suami saya ya Rasul? Kata Nabi, ya wahai Khawlah, sudah haram. Akhirnya Khawlah sedih banget. Cuman Khawlah kalau sedih gak mau pakai emotikon nangis kepada orang lain. Emotikon nangisnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Disebut dengan watashtaki ila, curhat kepada Allah. Dia tidak curhat perasaannya kepada makhluk. Kan curhat itu meluapkan isi hati dan perasaan ya, curahan hati. Artinya dia gak mau mengekspresikan perasaan senang dan sedihnya kepada manusia. Kalau perlu bikin emotikon yang khas atau beli emotikon, dapat hadiah emotikon khusus, emotikon mellow dari teman-teman. Dia nggak mau mengekspresikan kesedihan dia kepada manusia. Biar yang tahu kesedihan dia cuma 2.
Allah, kemudian pasangannya yang halal. Orang lain nggak tahu kalau dia sedih. Orang lain nggak tahu kalau dia sedang dalam keadaan terbeban. Nggak ada yang tahu. Sampai ibunya aja nggak tahu. Ayahnya aja nggak tahu. Temennya nggak tahu. Gengnya tuh nggak tahu. Geng SMP, SMA, SD nggak ada yang tahu. Sehingga satu-satunya yang tahu perasaan Khawlah yang luar biasa terpukul, terlukanya luar biasa, cuman Allah Subhanahu wa taala. Wa tashtaki ilallah, kemudian dia curhat kepada Allah. Itu cara yang paling baik dalam menemukan cinta. Ketika cinta itu mulai flat, ketika cinta itu mulai nggak ada rasanya, maka menumbuhkan kembali cinta itu dengan cara wa tashtaki ilallah. Gini caranya. Bukan gini. Tapi hal yang paling baik untuk dia lakukan kalau dia pengen merefresh cintanya, menambah rasa cinta, dan itu nggak hanya berlaku untuk pasangan, berlaku juga untuk teman, cinta karena Allah, berlaku juga kepada guru, berlaku juga kepada orang tua, berlaku kepada anak. Kalau kita ngerasa cinta kita mulai garing nih, mulai rasanya tuh hambar, maka yang kita lakukan watashtaki ilallah, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dialah yang Allah titipkan, yang Allah kirimkan dalam hidup kita untuk kita luahkan semua rasa. Rasa bahagia, rasa cinta, rasa sedih, rasa kecewa. Semua ke dia, bukan ke orang lain. Kalau kita punya pasangan tapi rasa itu diungkapkan kepada orang lain, maka kita mencurangi pasangan kita. Kita punya pasangan tapi curhatnya ke orang, jadilah TTM ya. Ini berarti kita curang, gak fair sama pasangan kita. Toh kita juga gak mau digituin oleh pasangan kita kan. Terus apa yang harus kita lakukan? Kalau kita ngerasa pasangan kita nggak pengertian, ada zat yang maha pengertian untuk kita curhat kepadanya. Kenapa harus orang lain? Dan Allah nggak akan pernah ngebocorin curhat kita ke siapa-siapa, teman-teman. Allah sebaik-baik penjaga rahasia. Dan Allah senang banget dengar curhat kita. Beda dengan orang. Kalau orang teman siapa gitu dengar curhat kita, misalnya kita telepon. Kita telepon di loudspeaker sama dia, ditaruh di meja, terus dia ngapa-ngapain ya? Kita ngomong panjang lebar, pas udah lama nggak dapat respon, kita nanya, kamu dengar nggak sih? Dia langsung lari. Ada yang lebih parah lagi tuh, bukan cuma di loudspeaker, kita baru mulai curhat, dia balik curhat. Aku habis dimarahin sama suami aku. Wah, laki-laki tuh emang kayak gitu. Gue juga tiap hari dimarahin. Tahu nggak gimana cara dimarahin? Panjang tuh. Akhirnya malah dia yang curhat. Kita curhat, dia jadi dapat banyak info, akhirnya dia nikung. Oh, parah banget ya. Pernah ditikung sama teman curhat? Ada sahabat Nabi yang pernah ditikung. Ditikung fisabilillah. Namanya Abu Darda. Abu Darda, temenin aku dong. Ngapain? Ngelamar seorang perempuan, seorang cewek, soleha, hafizah, cantik, terpelajar. Kayaknya nih calon makmum ideal banget. Kenapa ideal? Dia salah baca ketika sholat, dia bisa benerin. Tapi insya Allah imamnya gak bakalan salah baca. Kalau yang dibacanya Al-Ikhlas ya. Gua mah pede, gak nyari makmum yang hafiz-hafiz banget. Kenapa? Karena kalau ngimamin surat Al-Ikhlas, jadi gak pernah salah. Salman ngajak Abu Darda. Abu Darda nemenin, datang ke rumah cewek itu. Pak, saya mewakili Salman, pengen ngelamar anak bapak, putri bapak. Kata bapak ini, ya udah saya tanyain dulu ke putri saya, kalau dia setuju nanti saya nikahkan kalian. Harus nanya dulu ke perempuannya, ke putrinya, karena nggak boleh nikah paksa dalam Islam. Sama dengan nggak boleh menghalangnya yang sudah punya niat baik untuk menikah. Sama dengan kita menghalang-halangi anak kita untuk datang ke masjid beribadah. Calon mertua. Nggak boleh menyusah-nyusahin anak kita yang pengen beribadah. Apa ibadahnya? Nikah. Bukankah nikah itu setengah dari agama? Selama itu kita perhatikan bukan sesuatu yang sangat beresiko, yang terlalu terburu-buru, ceroboh, maka biarkan mereka melihat kebesaran Allah Subhanahu wa taala di dalam rumah tangganya. Rumah tangga seperti usaha dibangun dari nol, tiba-tiba Allah kasih banyak kemudahan setelahnya. Udah selesai lamar, ditanya sama ayahnya kepada putrinya, "Nak, gimana tuh ada satu orang cowok di depan ngelamar kamu? Yang mana?" Itu yang Salman, yang orang Asia. Anaknya kemudian keluar ngintip. Ngintip bahasa kita stalking. Karena ada seorang perempuan dilamar, kemudian dia
nggak pede gitu. Dia bilang ke Rasulullah, ya Rasulullah, boleh nggak kalau saya itu aib saya bahwa dia kepalanya ini rambutnya banyak yang sudah rontok karena penyakit. Kemudian dia bilang, boleh nggak saya pakai rambut palsu atau saya tutup rambut saya dan saya nggak kasih tahu ke siapa-siapa kalau rambut saya itu udah rontok. Kata Nabi, sampaikanlah. Jadi nggak perlu diedit, nggak perlu dibikin yang sekeren mungkin, tapi kemudian orangnya kecewa. Dia stalking, oh itu cowoknya. Kalau yang di sebelahnya itu Abu Darda, ya sudah. Akhirnya si cewek menerima lamaran, tapi bukan untuk Salman, untuk Abu Darda. Datang bapak itu. Alhamdulillah saya udah bicara dengan anak saya. Oh gimana Pak? Salman udah deg-degan gitu. Sabar ya Salman, ternyata anak saya belum berkenan untuk menikah dengan Salman. Oh nggak apa-apa Pak. Cuman anak saya ternyata ridho menikah. Oh apa-apa. Jadi nggak enak hati gitu kan. Aduh Salman, ini bukan saya loh ya mintakan, tadi kamu dengarkan saya ngomong apa. Kata Salman, udah biasa aja kali Abu Darda. Tapi saya nggak mau nikung kamu. Udah nggak apa-apa. Kan Allah menciptakan kita berpasang-pasangan. Masing-masing udah ada takdirnya. Akhirnya Abu Darda nggak enak banget. Si bapak juga terlalu vulgar. Harusnya kan biarin dulu mereka pulang di Japri ya. Abu Darda balik kan bisa ya. Abu Darda ditelepon gitu balik, mau ada yang diobrolin. Kenapa di depan Salman? Sehingga Salman jadi sedih. Enggak, ternyata mereka paham. Cinta mereka itu karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau belum berjodoh berarti emang bukan itu cintanya. Dan mereka tidak akan memberikan hatinya karena hati itu satu-satunya organ di datu yang paling berharga, dan dia enggak akan ngasih kecuali kepada orang yang sudah berakad. Saya terima nikahnya, dan kemudian dikatakan oleh saksi sah. Kecuali saksinya mantan, itu gak bakalan sah. Saya terima nikahnya. Gimana saksi? Belum. Oh ya, ulangi lagi. Udah 100 kali, belum aja. Kenapa? Saksi gak bisa move on. Yang lebih berat tuh bukan saksinya yang mantan, KUA-nya yang mantan. Tuh parah tuh. Ini kenapa ya persyaratan gak ada yang lengkap ya? Semuanya persyaratan kurang aja gara-gara KUA-nya adalah mantan. Nauzubillah lah ya. Kan pernah viral tuh di Instagram yang seseorang ngelakuin kriminal kemudian disidang. Kebayang gak sih pas lagi disidang gitu ternyata ketua majelis hakimnya itu mantan kita. Wah, jadi kamu setelah putus dari aku jadi gini? Iya, aku gak bisa hidup lagi tanpa kamu. Ya udah apa? Kamu saya vonis menikah dengan saya. Gak penting juga. Nah akhirnya kita balik lagi ke cerita Khawlah. Khawlah curhat kepada Allah. Ketika ada masalah, Khawlah bilang, ya Rabbi ilahi. Dia curhat, dia nangis, dia habis-habisan hanya di hadapan Allah saja. Ketika di hadapan manusia, dia gak mau menunjukin dirinya lelah di hadapan manusia. Dia gak mau menunjukin dirinya fragile di depan manusia. Dia hanya menunjukkan kelemahan dirinya di hadapan Allah. Allah ilahi, saya fakir sedangkan engkau maha kaya. Saya lemah sedangkan engkau maha perkasa. Saya bodoh sedangkan engkau maha bijaksana. Saya bingung sedangkan engkau maha tahu segala-galanya. Kita tunjukkan semua kelemahan kita, curhatnya kepada Allah, jangan kepada makhluk. Dan Allah senang banget dengar curhat hambanya. Apa nama Allah yang maha mendengar? Sami'un. Allah itu gak pernah lelah mendengar curhat, doa, dan semua isi hati hamba-hambanya ketika mereka berbicara kepada Allah. Ya Allah, ya Allah. Setiap hari kita berdoa kepada Allah dengan doa yang sama, Allah gak pernah bosan. Makanya Allah As-Sami', yang maha mendengar. Makin panjang curhat kita, Allah makin sayang sama kita. Beda kan sama orang, makin panjang curhat kita, makin ditandain besok-besok kalau kita telepon gak akan diangkat lagi. Pura-pura sibuk lah. Terus kalau kita WA, japri gitu gak dibaca-baca. Pura-pura tadi tinggalan handphonenya apa segala macam. Karena gitu kita mau curhat, bukannya Allah mendengar doang, malah Allah mendatangi kita. Wa idza salaka ibadi anni. Kalau hambaku bertanya kepadamu, di mana Allah? Saya pengen curhat. Wa idza salaka ibadi anni fa inni qarib. Aku dekat. Artinya ketika kita pengen curhat, Allah mendatangi kita. Kadang-kadang kita gak pengen curhat aja, Allah mendatangi kita karena pengen dicurhatin. Kan baik banget Allah tuh.
Padahal kan yang butuh kita ke Allah, bukan Allah butuh kita. Tapi karena saking pemurahnya Allah, dari arasnya turun ke langit dunia. Setelah turun ke langit dunia, Allah bertanya, hal min dhi hajah, ada enggak hamba-hambaku yang butuh pertolongan? Allah manggil-manggil kita tuh di langit dunia tuh. Allah manggil-manggil kita, kita tidur. Ilfil enggak Allah? Besok datang lagi. Hal min dhi hajah, ada enggak hamba-hambaku yang butuh pertolongan? Masih tidur. Ilfil? Enggak, besok datang lagi. Dan itu berlaku dari sejak Allah menciptakan manusia sampai hari kiamat. Enggak pernah Allah ilfil sama kita. Inilah tempat curhat yang paling baik. Hanya ada dua. Satu kepada Allah, kedua kepada pasangan. Kalau tidak ada pasangan, bolehlah sesekali kepada orang tua. Tapi kadang-kadang harus dibatasi juga. Karena ada hal-hal yang kalau kita sampaikan kepada orang tua, pasangan kita enggak ridho. Ketika kita ngomongin ke ibu kita, mungkin pasangan kita menjadi malu karenanya.